Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web framework ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas eh, yang berkaitan dengan front end. Ya, sebelumnya kita sudah bahas yang berkaitan dengan back end ya, di mana kita bisa mengelola data semuanya untuk di bagian back end. Yaitu kita kemarin itu sudah mengelola data produknya, data kategori, dan data-data lainnya. Dan juga di bagian backend kemarin kita juga udah mengenal yang namanya fungsi dasar dalam pembuatan pemrograman, yaitu create, delete, update, dan delete. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian front end kita, ya, di mana saya untuk materi kali ini akan masuk yang namanya adalah multi user, ya, multi user. Nah, apa yang dimaksud dengan multi user? Ya, jadi multi user ini di mana sistem kita dapat diakses oleh banyak user nantinya. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita jalankan sistemnya, yang hanya dapat mengakses sistem kita adalah seorang admin, ya, di mana dia akan mengelola, ya, untuk menginputkan data produk dan segala macamnya. Nah, di aplikasi yang kita bikin ini, ya, user yang akan menggunakan sistem ini nggak hanya admin aja, tentu nanti ada customer yang akan membeli barangnya nanti di mana-mana, dimanapun. Kalau misalkan aplikasi e-commerce, ya, customer harus login dulu, ya, langkah awalnya dia register. Setelah register dia login, baru dia masuk ke beranda dia untuk belanja dan segala macamnya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk di sistem ini kita harus bikin sistem yang dapat nanti melakukan proses login multi user. Artinya nanti si admin dia login masuk ke berandanya sendiri, untuk si user, ya, si customer sendiri, ya, dia login masuk juga ke berandanya sendiri. Namun beranda yang digunakan bukanlah beranda seperti yang ada di admin. Tampilannya hanya bentuk seperti front end, ya. Bagaimana bentuknya seperti yang kayak di e-commerce yang sering kalian gunakan, seperti itu ya. Oke. Oke, di sini sebelumnya untuk data customer kita sudah ada, ya. Dia ditampung di dalam tabel customer, ya, di tabel customer, ya. Kalau kita lihat di database kita, ya, dia masuk ke dalam tabel customer ini. Dan di sini sudah terekap datanya, ya, username-nya, password, ya, nama customernya, email, segala macamnya sudah terekap di sini. Nah, karena data yang sudah ada, kita bikin seperti ini, maka tinggal kita bikin untuk coding multi usernya supaya dia ketika dia login, dia bisa masuk ke berandanya sendiri. Nah, kalau misalkan kita klik di sini logout, ya, untuk di admin. Nah, sebelumnya untuk bagian admin, ya, bagian admin dia login di sini, ya. Dia login di sini, otomatis nanti si user juga akan login di sini, ya, login di sini. Jadi admin ataupun customer, ya, dia akan login di satu tempat yang sama seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara bikinnya? Oke, langkah awal kita, ya, kita akan bikinkan terlebih dahulu tabel customernya. Karena tabel customer sudah kita bikinkan, maka kita lanjut ke proses untuk loginnya. Oke, langkah awal kita dulu, ya, kita bikinkan terlebih dahulu modelnya. Kenapa model? Karena untuk bagian view sendiri kita sama menggunakan ini, jadi kita nggak bikinkan di viewnya, jadi langsung kita bikinkan modelnya, baru kita bikinkan di controllernya. Oke, nah sekarang silakan dibuka di bagian view. Oke, kita buka di bagian modal dulu, ya. Model kita ambil di login. Nah, sebelumnya di bagian login ini yang hanya dapat melakukan login yaitu adalah bagian si admin saja di sini, ya, admin saja. Nah, sekarang kan kita tambahkan supaya si customer tadi juga bisa login dengan menggunakan tabel customer tadi. Oke, kita copy saja ini. Copy, lalu kita pastikan, ya, function autentifikasi admin kita ganti jadi customer. Nah, ini masih sama, string username dan password, karena ini dia ngambil dari controllernya nanti, ya. Karena kita belum ganti controller, maka kita biarkan saja ini. Oke, string query, this db query, select bintang from tbl admin, ini kita ganti jadi tbl underscore customer, karena dia berbeda tabel, ya, karena dia berbeda tabel. Oke, tabel customer where username-nya sama dengan string username and password-nya sama dengan string password seperti ini.
Ini kita simpan, ya, ini kita simpan. Nah, jadi ini kita anggap sudah benar ya. Ini kita anggap sudah benar. Oke, sekarang baru kita masuk ke bagian controller kita, ya. Jadi di bagian controller, silakan buka bagian admin login, ya, login. Nah, di sini kita sudah ada datanya sebelumnya ya, sudah ada data sebelumnya, di mana di sini untuk autentifikasi dia memasukkan username dan password ya. Ini diambil dari view kita ya, diambil dari view kita. Nah, di sini untuk proses pengecekan ya. Di sini sebelumnya sudah ada untuk pengecekan untuk login admin ya. Jadi ini tinggal kita copy saja ya, kita copy saja. Copy, lalu kita pastikan ini kita gunakan untuk pengecekan data customer yang akan login. Oke. Nah, selanjutnya this mlogin autentifikasinya kita samakan dengan yang udah kita bikin di login tadi, yaitu autentifikasi customer. Oke, ini username password sama saja. Nah, di sini ada if check, ini untuk pengecekan kalau misalkan dia melakukan login dengan menggunakan akses admin ya. Lalu bagaimana kalau misalkan yang melakukan pengecekan adalah si customer ya, yang kami inputkan itu adalah si customer, maka tinggal kita copy saja ya. Ini kita copy saja. Oke, ini kita copy. Lalu kita pastikan di bawahnya. Gak mungkin kan ada if dua kali ya, maka kita ganti ini jadi else if. Oke, else if string check customer ya. Ini kita samakan dengan yang ada di atas ya, kita samakan dengan yang ada di atas. Num rows ya, num rows kecil dari 0, artinya dia datanya besar dari 0 ya, berarti datanya ada, maka dia lakukan pengecekan. String data check, mungkin ini bukan admin lagi ya, customer juga. Ini jadi tolong diperhatikan ya dengan teliti supaya ini tidak jadi masalah nantinya ya, tidak jadi masalah nantinya. Oke, di sini this session user data masuk true. Nah, if string data status sama dengan aktif. Oke, di sini kita perhatikan ya, di sini kita perhatikan untuk struktur tabel kita ya, antara di admin dengan customer berbeda ya. Kalau di admin dia ada status ya, dia ada status, ada punya status, sedangkan di customer tidak ada ya. Jadi dia langsung saja di sini ya, langsung saja dia di sini. Maka caranya adalah tinggal kita hilangkan saja untuk bagian status ini saja ya, kita hilangkan. Oke, if ini ya, ini if bukanya, kurung bukanya, dan ini tutupnya juga harus kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan saja, dan ini kita hilangkan. Oke, jadi langsung seperti ini ya. This session set user data masuk true ya, lalu this session set user datanya aksesnya sama dengan aktif ya, dan di sini kita ganti jangan akses ya, ini kita ganti jadi customer ya. Oke, nah langsung di sini set user data set ID-nya, yaitu di sini adalah username, dan di sini kita ganti ya, set name-nya string data nm admin. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan tabel kita. Di sini apa namanya, itu nm customer ya, customer. Oke, atau untuk set ID ini boleh juga kita ganti ya, jadi bukan username, boleh juga kita ganti di sini dia menggunakan apa, tapi ini tergantung dari kita menggunakan loginnya menggunakan apa. Karena di sini untuk customer kita loginnya menggunakan username ya, maka dia tetap username untuk SES ID ini. Kecuali kalau nanti dia menggunakan nomor pelanggan atau segala macamnya, baru SES ID-nya diganti ya. Karena di sini untuk SES ID kita kan loginnya menggunakan username ya, maka SES ID-nya adalah username ya. Nah, contohnya kalau misalkan mahasiswa ya, mahasiswa contohnya kalau misalkan dia lakukan login ke sistemnya ya, contoh ke MSIC kan menggunakan NIM-nya ya, maka SES ID-nya dia menggunakan name ya nantinya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau nanti ini sudah berhasil, dia pergi kemana lagi gitu ya, jadi dia pergi ke mana. Nah, di sini berarti dia harus perginya ke controller kita ya, pergi dia ke controller. Kalau misalkan di admin, dia kan pergi controllernya kan ke backend ya. Nah, kalau misalkan customer,
dia perginya kemana gitu. Jadi otomatis kita harus bikinkan terlebih dahulu, ya setelah ini kita akan bikinkan terlebih dahulu controller khusus untuk customer, ya controller khusus customer yang akan login seperti itu. Maka di sini kita ganti aja, bikinkan saja controllernya namanya adalah customer. Nah, seperti ini aja. Oke. Ya. Jadi untuk loginnya seperti ini saja cukup ya. Jadi untuk kalau misalkan nanti ada lagi nih yang akan masuk ke sistem kita ya dengan user akses yang berbeda nanti. Kalau pertama kan udah ada admin, customer, mungkin ada lagi nanti si pemilik toko nanti upload produknya boleh lagi ditambahkan di sini lagi LCF lagi, terus apa nama tabelnya seperti itu ya. Jadi bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya gitu, tergantung dengan kebutuhan sistem kita. Oke, untuk saat ini sistem yang kita butuhkan cuma ada dua di sini, admin dan customer saja gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau ini sudah selesai, maka tinggal kita bikinkan controller untuk si customer kita. Ya, controller untuk si customer kita. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah berhasil login, maka dia masuk ke bagian customer ya, controllernya seperti itu. Oke, ini kita buka file baru saja, new file. Oke, kita bikinkan seperti ini. Oke, saya copy aja deh kali ya, biar cepat ya. Ini saya copy saja. Oke, kita copy yang dari backend aja deh ya. Nah, ini. Oke, ini kita buka di bagian backend ya, controller backend. Kita copy bagian ini saja. Lalu kita pastikan di sini ya, bercepat gitu ya. Ini tutupnya ini tutupnya ini tutupnya ini, berarti ini tutupnya satu lagi kurang. Oke, kita simpan. Ya, pastikan menyimpannya di bagian controller ya. Menyimpannya di bagian controller. Kita kasih namanya adalah, pastikan huruf depannya selalu besar ya. Customer.php. Ya, pastikan huruf depannya selalu besar. Kita simpan. Oke. Oke, kita lanjutkan. Define base ini biarkan saja. Di sini kelasnya harus kita ganti ya, kita sesuaikan, yaitu namanya adalah customer ya. Extendnya CI controller ya, ini masih sama. Lalu di sini ada function construct lalu parent constructnya if the session user data masuk ya di sini ya. Kalau misalkan ini kita close saja bagian backend dulu. Nah, jadi di sini. Oke, jadi nanti kalau dia masuk ke sini, masuk, maka dia akan mengakses base URL-nya. Oke. Nah, lalu ya kita buka bagian front end ya, masih kita pakai yang ini. Jadi kalau misalkan dia pun login, dia melakukan login, dia masih menampilkan bentuk front end. Hanya saja dia sudah masuk ke dalam akses data dia seperti itu ya. Oke. Ini kita copy saja di bagian front end ya, untuk di bagian indeksnya sebelumnya dikopikan saja. Copy. Lalu kita pastikan saja di dalam kurung kurawal yang terakhir. Oke, seperti ini. Jadi dia sebenarnya masih mengakses di bagian front end, hanya saja dia sudah melakukan proses login seperti itu ya. Nah, oke, di sini atau boleh juga kita bikinkan sedikit berbeda ya. Kita masukkan sedikit berbeda saja, karena nanti kita akan menampilkan nama kita nantinya ya. Ketika kita login, kita menampilkan nama kita nantinya, sama seperti ketika melakukan proses login di bagian si backend gitu ya. Jadi bisa nampilkan namanya. Oke, berarti kalau seperti ini ya, ini kita biarkan saja dulu ya. Ini kita biarkan saja dulu. Jadi untuk di bagian controller si customer ya, bentuk seperti ini ya. Jadi di index dia tetap mengambil data dari kategori, juga dia mengambil data dari produk, sama kayak di pertemuan sebelumnya seperti itu. Oke, ini kita hilang saja untuk bagian login, ini kita biarkan saja nih, login juga kita biarkan saja. Oke, kita coba buka dulu
bagian si aplikasi kita, karena kita akan kopikan, kita akan bikin sebuah folder baru, oke, di application kita untuk di bagian view-nya, ya. Ini sebelumnya kita udah ada punya front end, back end, kita tambahkan di sini yang barunya yaitu customer, oke, customer. Lalu isinya adalah sama kayak yang dia ada di dalam sini, yaitu kita ambil cuma template dan index saja, ya, template dan index saja yang kita ambil. Oke, kita copy, lalu kita pastikan ke dalam customer, kita pastikan di sini. Oke, ya, sip. Oke, selanjutnya kita masuk lagi codingan, ya. Di sini berarti kita sudah masuk ke customer, ya. Customer di sini dia mengakses ke, oke, di sini kategori ini sudah benar. Front end ini bukan front end ya, tapi customer, karena dia tadi foldernya namanya adalah customer. Oke, ini juga customer, dan ini juga customer. Oke. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya di sini karena kita sudah ada ya untuk di bagian model ini bagian view kita. Bagian view kita sudah ada 3 di sini, back end, customer, dan front end. Customer kita sudah ada punya index. Jadi index seperti ini, ya. Jadi yang pertama nih kayak yang ada di sebelumnya, ya, kayak sama kayak di sebelumnya. Oke, jadi kita akan cobakan, ya, kita akan cobakan untuk proses loginnya. Ini masuk atau enggak sih sebenarnya ya? Oke, kita cobakan. Oke, di sini kita coba refresh dulu. Kita coba login. Oke, kita inputkan username dan password kita. Oke, kita coba cek di bagian tabel customer. Ya, salah satu saja kita coba di sini Alex 123 12345. Oke, kita cobakan. Alex 123 12345. Oke, kita coba sigin. Ya, apakah dia masuk ke bagian ke si customer atau tidak ya. Oke, kita coba sigin. Oke, sejauh ini dia masuk ya. Karena di sini kalau misalkan kita lihat di linknya, ya, kita lihat di linknya, dia sudah mengakses ke dalam view customer, ya, view customernya. Nah, seperti yang kalian lihat seperti ini, ya, walaupun isinya sama ya, karena memang kita samakan saja tadi gitu, ya. Nah, lalu apa yang membedakannya nanti? Kita akan coba bikinkan ada nama siapa yang login nanti di sini, ya. Ada siapa yang nama login di sini, dan login ini kita ganti jadi logout, ya. Login ini kita ganti jadi logout. Oke. Nah, berarti kita bermainnya di mana? Ya, kita bermainnya di bagian header dari customernya. Oke, di bagian view, ya. Lalu ambil template. Di templatenya silakan buka bagian header. Nah, oke, jadi di atas ini akan kita ganti di sini, ya. Ini bagian login nanti kita akan kita ganti jadi logout seperti itu, ya. Oke. Nah, sebelumnya kita buka bagian backend saja, biar kita copy paste saja, biar nggak terlalu banyak memakan waktu, ya, daripada mengetik banyak ya. Di bagian backend ini, ya, backend template, backend di folder template kita ambil headernya. Lalu kita cari codingan, ya, untuk menampilkan nama dari siapa yang login, karena kan sebelumnya sudah ada ya, kita bikin ya. Oke, kita coba cari di sini mana ya. Oke, ini dia. Welcome, this ini user name ini ya. Oke, ini kita copy saja. Kita copy ini saja ya, welcome, koma, seperti ini, copy, ya. Nah, kita buka bagian header yang ada di customer. Oke. Nah, kita pastikan di sebelah login ini ya, kita kopikan sebelah login ini. Oke, kita coba. Oke, kita coba dulu tampilannya seperti apa. Oke, di sini saja ya. Oke, kita coba tambahkan LI dulu.
li, tutup li-nya, dan kita pastikan ya, welcome this session user data says name. Oke, kita simpan. Oke, kita coba jalankan muncul atau tidak ya, siapa yang login. Oke, sejauh ini muncul ya, walaupun tidak sejajar ini ya. Oke. Oke, sepertinya harus pakai ini ahref ini ya. Oke, kita tambahkan ahref ini supaya dia rata. Ahrefnya kita kasih tanda pagar seperti ini saja ya, tanda pagar seperti ini saja. Oke, ahref. Oke, lalu di terakhirnya kita tutup a nya. Oke, login ya, bagian login kita ganti jadi logout ya, fa nya kita ganti jadi exit kali ya. Nah, ini untuk logout tentu codingannya berbeda ya. Untuk logout kita coba cari ada di sini. Nah, ini dia ya, untuk logout di bagian si backend ya. Jadi sebenarnya dia masih sama ya. Ini kita copy saja ya, dari buka PHP sampai tutup PHP-nya kita copy, lalu kita pastikan di bagian sini. Kita ganti yang sebelumnya ya, kita ganti paste. Oke, kita save ya. Oke, pastikan ini mengubahnya di bagian header yang ada di customer ya. Oke, ini kita close saja bagian header yang ada di backend. Ini header bagian di customer. Oke, kita coba jalankan, kita refresh. Oke, jadi sama rata ya. Oke, nah ini welcome Alex. Jadi siapa yang login tadi di sini ya? Ini untuk logout-nya. Oke, jadi kita klik logout, maka dia kembali lagi ke bagian si front end yang awal sekali. Ya, kita coba login lagi ya dengan menggunakan data yang berbeda. Oke, kita ganti jadi Budi 123. Budi 123 12345. Oke, kita sigin. Oke, ini karena terlalu panjang ya. Nah, jadi di sini bisa kita ganti-ganti saja ya, apa saja menu-menu yang kita butuhkan di sini. Ya, jadi dia di sini sudah berhasil login dengan user dia sendiri gitu ya, dengan usernya sendiri. Oke, kita coba atur. Ini mungkin terlalu kepanjangan ya. Oke, ini fa user kita pakai di sini Ctrl X. Kita pastikan di depan welcome, kasih spasi. Ini akun ini kita hilangkan saja ya. Wishlist juga kita hilangkan saja. Oke, checkout kita butuh karena nanti akan ada proses checkout dan juga masuk keranjang nanti ya. Oke, char register tidak perlu karena tidak ada register, kita sudah ada register di awal. Lalu logout. Oke. Nah, jadi cukup itu saja menunya ya. Nanti ketika melakukan proses pembelian barang ya, pembelian barang dia masuk ke keranjang dulu. Nah, nanti kalau setelah masuk keranjang baru dia masuk proses checkout ya, untuk melakukan pembayaran barangnya. Oke, ini boleh logoutnya mau di tepi, mau di tengah, silakan ya, terserah kalian. Oke, kalau saya coba pindahkan ke depan deh ya, di depan sekali sebelum checkout. Oke, oke, simpan, kita refresh. Oke, di sini muncul welcome Budi Sudarsono. Oke, ini tuh proses checkoutnya, ini chartnya, logoutnya. Oke, sampai di sini untuk proses multi user kita sudah berhasil ya. Jadi siapapun pemilik dari akun ya, pemilik dari akun bisa mengakses nantinya baik itu customer maupun si admin. Nah, jadi kalau kita melakukan proses tadi, apakah fungsi si admin akan keganggu? Nah, kita akan coba cek ya. Kita coba klik login lagi di sini. Tadi sudah logout, kita login lagi. Oke, kita coba masuk ke admin 12345. Kita coba sigin. Maka dia harusnya masuk ke beranda si admin.
Nah, jadi dia tidak akan mengganggu ke bagian si customer. Nah, jadi itu dia fungsi dari multi user. Ya, jadi multi user ini nanti dia akan bertahap ya, bertahap nantinya. Jadi dia untuk multi user ini fungsinya adalah untuk dia bisa mengakses ke beranda-beranda dia masing-masing. Ya, dia hanya bisa mengakses dan mengelola apa saja yang ada di berandanya gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan si Budi dan si Alek tadi ya, si Budi dia hanya bisa mengelola beranda dia sendiri, si Alek juga seperti itu. Sama ketika kalian buka Facebook ya, kalian masuk ke akun kalian, kalian hanya bisa mengakses di akun-akun kalian saja. Nah, jadi nanti kalau misalkan si Budi dia hanya bisa beli barang ya, beli-beli barang, bisa barang A, B, C segala macamnya. Nah, dan si Alex dia tidak akan bisa ganggu apa yang dibeli oleh si Alex. Begitu juga dengan si Budi. Nah, seperti itulah konsep dari multi user. Oke, jadi untuk proses dari multi user ini cukup simpel ya. Ya, untuk proses dari multi user ini. Oke. Kita coba login lagi. Oke, jadi sudah muncul di sini ya. Oke, sekarang kita akan buat proses untuk eh, pembelian barang ya, pembelian barang. Jadi barang yang kita beli ini akan kita masukkan dulu terlebih dahulu ke keranjangnya ya. Jadi kita akan masukkan ke keranjangnya. Oke. Untuk proses kali ini, oke, kita akan kita akan bikinkan sebuah dulu tabel baru ya. Kita buat sebuah tabel baru dulu. Oke, kita akan kasih namanya adalah TBL belanja. Ya, tabel belanja. Oke, kita akan analisis dulu apa saja yang akan kita butuhkan di sini. Ya, oke. Di sini untuk proses pembelanja ini, oke, pertama ada namanya ID underscore belanja. Ya, jadi di sini nomor-nomor pembelanja kita. Lalu di sini adalah biasanya apa ya? Kalau misalkan digunakan oleh orang ya untuk pemberian nomornya ya, nomor belanja kita itu. Nah, biasanya nomor referensi kali ya. Nomor referensinya ya, nomor referensi belanja kita gitu ya. Dan ini nanti nomor referensi ini kan kita bikin bagaimana dia akan otomatis nantinya seperti itu. Ya, jadi dia tanpa kita bikinkan. Jadi nomor referensinya nanti otomatis dan dia akan berbeda setiap pembelanjannya gitu, ya. Nah, jadi nomor referensi ini pembelanjaan ini maksudnya adalah bukan setiap item barangnya, tapi setiap pembelanjaannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini oke, apa lagi ya? Di sini setelah ada ini lalu tentu kalau nomor referensinya, setelah itu tanggal belinya ya, tanggal belanjanya ya. Lalu apa lagi ya? Setelah tanggal belanja kita bisa tambahkan di sini untuk ID produk ya. Jadi produknya apa saja yang beli. Nah, tapi bukan tabel produknya ya. Jadi bukan nama produknya yang kita inputkan di sini ya. Tapi adalah ID dari produknya, yaitu primary key dari produknya. Oke, kalau kita cek di sini untuk primary key dari produk itu sendiri adalah ID produk ya, ID produk. Oke, di sini ada ID underscore produk. Oke, kita tambahkan lagi, kita tambahkan aja dua lagi ya. Oke, di sini lalu ID dari customer ya, artinya siapa customer yang belanja nantinya ya. Kalau di sini nama primary key dari ID dari tabel customer ini adalah ID customer kalau nggak salah ya.
Kita coba cek dulu. Oke, benar ya, ID customer. Oke, ini kita close saja. Oke, ada ID customer. Lalu selanjutnya ada jumlah belinya, jumlah belanjanya. Oke, jumlah belanjanya. Lalu kita tambahkan lagi 2 kolom lagi deh ya. Coba 2 buah lagi. Oke, ini kita ganti jadi bagusnya apa ya? Status. Oke, jadi kita anggap aja ini dulu ya. Nanti seiring dengan berjalannya program ya, pembuatan coding program akan kita sesuaikan nanti apa saja field-field yang kita butuhkan. Jadi untuk sementara field yang kita butuhkan itu adalah ID belanja, nomor referensi, tanggal belanja, ID produk, ID customer, jumlah belanja, dan statusnya ya, seperti itu statusnya. Oke, ini kita ganti ID belanja tab integer. Nomor referensi ini boleh kita pakai varchar saja ya, mana tahu nanti nomor referensinya bisa kita gabungkan antara angka dan huruf seperti itu ya. Lalu tanggal belanjanya kita ganti jadi date. ID produk masih integer, ID customer juga masih integer. Lalu di sini jumlah belanjanya kita pakai untuk jumlah belanja kita pakai integer saja ya. Integer. Oke, status kita pakai di sini varchar. Oke. Nah, di sini untuk ini integer kita biarkan saja. Nomor referensi ini kita bikin aja 25 ya. Tanggal belanja tetap date kita kosongkan saja. Status kita kasih nanti, status ini nanti ada 3 jenis nanti ya. Jadi kalau misalkan dia masih belanja ya, dia belanja baru masuk ke keranjang, maka statusnya masih dalam ya kita bikin nanti statusnya nanti masih keranjang ya, keranjang ya. Ini nanti setelah keranjang. Nanti setelah dia masuk keranjang, dia akan melakukan proses pembayaran, artinya dia melakukan proses check out ya, melakukan proses check out, otomatis berarti dia namanya lagi adalah namanya lagi telah dibayar ya, telah dibayar, atau mungkin menunggu konfirmasi nantinya dulu ya, setelah dikonfirmasi oleh si admin. Jadi proses dulu tadi masuk masih apa namanya statusnya nanti masuk keranjang. So ini sebelum di check out ya, dia masuk ke keranjang. Setelah dia nanti check out, berarti dia menunggu konfirmasi pembayaran. Setelah nanti si admin melakukan proses menunggu konfirmasi pembayarannya, setelah nanti dikonfirmasi oleh si admin, maka dia ganti lagi statusnya nanti terkonfirmasi, atau mungkin dalam proses pengantaran ya. Jadi nanti status ini akan yang akan berubah-ubah nantinya ya. Jadi terkadang kalau kita bikin di tabel customer, banyak yang saya lihat ya di tabel e-commerce ya. Nah, jadi dia terlalu banyak tabel. Jadi dia masuk lagi, ada lagi masuknya tabel keranjang, ada lagi nanti masuk ke tabel checkout, gitu ya. Ada lagi nanti masuk ke tabel pengantaran. Jadi data itu terlalu banyak, padahal datanya sama ya. Jadi sebenarnya lebih efektifnya kita ganti atau bermain dengan yang namanya status di sini gitu. Jadi kalau nanti statusnya sudah terbayar, ya, sudah terbayar. Nah, maka dia masuk ke nanti kalau misalkan dia sudah statusnya adalah masuk ke dalam keranjang, ya udah berarti dia masuk keranjang. Nanti kalau misalkan dia udah masuk ke status pembayaran, maka di keranjang tadi hilang dianya. Nah, jadi dia nanti kita akan bikin prosesnya namanya selectnya dengan menggunakan status nantinya ya, menampilkan data. Oke, jadi status di sini kita kasih panjang karakternya itu 30 saja nanti ya. Oke. Di sini ID belanjanya kita kasih auto increment. Oke, di sini oke kita coba analisis terbentar dulu. Oke, sorry di sini harusnya saya coba analisis tadi. Untuk status kita hilangkan saja dulu ya. Karena di sini status nanti akan berhubungan dengan tabel yang lain nantinya. Ya, ini kita hilangkan saja.
Oke, jadi dia cukup ID belanja, nomor referensi, tanggal belanja, ID produk, ID customer, sama dengan jumlah beli nantinya. Nah, sepertinya kalau misalkan saya analisis lagi, ya di sini kita nanti akan butuh juga namanya adalah tabel pembayaran nantinya. Karena ini bersangkutan dengan pembayaran. Kalau misalkan di belanja ini kan tidak ada proses ke pembayarannya ya. Dia ini hanya masuk ke keranjang saja baru. Belum ada proses pembayaran. Nah, untuk masuk ke proses pembayaran otomatis kita butuh sebuah tabel baru yang namanya untuk proses pembayaran. Nah, di tabel pembayaran itu adalah yang ada namanya status ya, yang akan dikonfirmasi oleh si admin nantinya. Oke, jadi ini cukup seperti ini saja. Kita ganti primary key-nya ini, primary-nya jadi auto increment ya, ini auto increment. Ini kita ganti jadi jangan nomor referensi deh, nomor belanja saja. Ini boleh kita ganti dia nanti uh, berdasarkan oke, ini nomor berdasarkan otomatis ya nanti ya. Kita bikin nomor belanja ini otomatis nanti. Oke. Selanjutnya kita save. Kita save. Oke. Oke. Maka sampai di sini untuk tabel kita sudah berhasil untuk membuatnya ya. Untuk tabel sudah berhasil kita buat. Oke, sekarang kita masuk kembali ke bagian sistem kita ya, sistem di customer. Nah, jadi konsepnya adalah ketika kita klik add to chart ya, add to chart, maka dia akan melakukan proses penginputan berapa jumlah beli barang ya, dan juga menampilkan detail barangnya. Oke. Di sini sebelumnya kita sudah ada desain front end ini ya. Oke, saya coba cari dulu. Silakan nanti dibuka di bagian oke, di bagian desain atau bahan yang pernah saya kasih sebelumnya. Oke, saya coba cari materi. Oke, sebelumnya sudah saya pernah kasih desain ya, desain backend dan front end sebelumnya ya. Nah, silakan dibuka desain template bagian front end sebelumnya. Kita akan cari bagian untuk keranjang gitu ya. Saya coba buka indeks ini dulu. Karena di sini tuh sudah lengkap tuh desainnya, tinggal kita gunakan saja lagi. Oke, saya ambil add to chart ini. Ini bagian desain ya, bagian desain yang pernah saya kasih sebelumnya. Add to chart, berarti kalau saya klik ini, oh nggak jalan ya. Oke, saya coba buka sebelumnya di front end itu. Check out, bukan check out ya, chart kali ya. Ini untuk pembelian barangnya. Karena desainnya sebenarnya sudah ada semuanya di sini, tinggal kita gunakan saja lagi. Oh ini bukan, ini untuk nanti untuk melakukan proses ini masuk ke dalam keranjang ya, ini keranjangnya nanti kita ini proses untuk pembeliannya. Oke, produk detail ini mungkin. Oke, nih ada produk detail ya. Nah, di produk detail ini nanti kita ambil ya, bagian ininya saja yang kita ambil nih. Ya, bagian foto gambar ini dengan bagian ini ya. Ini yang kita ambil. Oke, berarti desainnya itu ada di bagian produk detail ya. Jadi nanti silakan kalian buka di template desain untuk front end ya yang pernah saya kasih sebelumnya. Coba cari file namanya adalah produk detail. Kita buka dengan menggunakan coding editor lah yang sebelumnya ya, yang udah pernah kalian gunakan sebelumnya. Di sini saya pakai notepad aja. Oke. Di sini saya cari saja ya, saya ambil aja untuk bagian ini saja. Ya, saya ambil untuk bagian ini saja, dua bagian ini. Oke, jadi kalau di sini saya ambil di sini ada nama Anne Klein. Oke, saya coba cari Anne Klein di sini. Ini masih bagian apa ya? Ini masih bagian di kategori, bagian proses di samping. Press rank, ini zoom. Oke, sepertinya di sini nih. Oke, ini dia. Ya, sepertinya ada di sini nih. Di bagian call 9, call SM9. Ini bukanya, ya bagian di sini bukanya. Lalu
tutupnya ada di bagian jauh juga ya, bawah ya. Oke, kita buka per bagian aja deh. Ya, berarti dari sini aja. Oke, dari sini nih, dari produk detail ini. Ya, produk detail saya ada di sini. Ya, komentarnya nama produk detail. Kita klik di sini. Ini bagian tutupnya. Tutup produk detail. Ini saja yang kita copy. Oke, di sini produk detail. Copy di sini. Copy ya. Oke, sebelumnya untuk bagian header ini kita biarkan saja dulu. Ya, header. Kita sudah punya indeks sebelumnya ya di bagian customer. Ya, di bagian customer kita sudah punya indeks sebelumnya. Indeks ini saja yang kita ganti. Ctrl A, copy, lalu kita ambil new file, kita pastikan. Ya, kita pastikan. Lalu indeks ini kita close saja dulu. Ya, indeks ini bagian file yang baru kita ambil tadi. Ini di sini akan kita edit ya. Di sini akan kita edit. Oke, ini karena terlalu banyak data kita ya, terlalu banyak di sini ya. Nah, ini boleh kita hilangkan saja nih. Ya, kita hilangkan saja. Contohnya brand ini saya coba hilangkan saja. Ya, karena terlalu banyak nih codingannya. Brand saya hilangkan saja. Kalau kalian mau pakai juga silakan, gak apa-apa. Ya, ini untuk menampilkan oke, ini sebentar. Oke, ini kita simpan saja dulu. Oke, pastikan menyimpannya di bagian view ya, di bagian view. Oke, di bagian view, lalu di bagian customer. Di sini kita masuk di ini sudah ada indeks sebelumnya ya. Ini kita masuk berarti kita kasih namanya adalah belanja.php. Belanja.php. Oke, coba. Oh iya, benar. Ya, belanja.php, save. Oke, simpannya di luar folder di dalam folder customer ya. Di view customer. Oh my. Oke, sudah ada belanja.php. Oke, fitur item ini kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan dari sini ya. Isi for each ini kita hilangkan ini. Kita hilangkan saja dulu. Karena nanti kita akan panggil juga nanti ya. Oke. Nah, nanti kita akan bikinkan di dalam sini dia nantinya ya, di dalam ini. Nah, untuk tab kategori ini kita hilangkan saja ya. Ini bagian buka, lalu kita cari bagian tutupnya. Karena ini yang terlalu panjang nih. Ya, kita tidak butuh bagian ini karena ini harusnya letaknya di bagian dashboard awal. Oke. Ini tutupnya. Oke, kita tarik ke atas sampai ketemu bagian buka tadi. Oke, di sini dia. Oke, ini kategori tab tadi. Ini bagian isi kita tadi. Oke, ini kita hilangkan. Lalu di sini ada bagian recommended items, ini juga kita hilangkan saja karena terlalu banyak juga. Oke, di sini recommended item. Kita hilangkan juga. Oke, kita coba cek ini. Oke, benar. Oke, benar. Oke, benar. Section. Oke, benar. Ya. Jadi nanti belanja ini tampilannya seperti ini nanti. Oke. Nah, belanja tadi ini kita copy saja ya. Yang sudah kita pastikan ya, dia ada di produk detail tadi. Ya, bagian ini kita copy. Lalu kita pastikan ke dalam belanja kita. Copy. Ya, copy. Lalu kita pastikan ke dalam belanja kita. Oke, simpan. Ya, sekarang kita akan coba klik belanja ini, bagian belanja ini ya. Oke, oke. Pertama kita tambahkan dulu bagian customer ini. Di customer kita tambahkan dulu controllernya. Ya, kita tambahkan dulu controller. Ini kita copy saja, copy. Ini controller kita ya. Kita hubungkan dulu controller kita dengan bagian view kita dulu. Oke, public function namanya adalah belanja. Lalu
Di slot model kita belum pakai model ya, model ini kita hilangkan dulu karena kita cukup untuk menampilkan saja dulu. Oke, customer template header masih kita gunakan. Ini kita ganti, ini string data ini kita hilangkan dengan komanya. Ini kita ganti jadi belanja. Oke, simpan dengan belanja. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik, oke, kita buka dulu bagian indeks ini. Nah, indeks ini ya. Jadi kita coba cari klik link tadi ya. Link di bagian indeks kita ya, di bagian produk ya kita ya. Kan kita klik add to chart, maka dia pergi ke belanja ini. Oke, di bagian for each ini, oke, kita coba cari untuk linknya. Nah, ini dia. Atau di sini. Saya juga nggak tahu nih. Atau mungkin kita isi kedua-duanya aja kali ya. Oke. Kita buat link ya, jadi nanti kalau misalkan ada klik add to chart ya, maka dia akan pergi ke from belanja kita. Oke, berarti linknya kita tambahkan di sini. Buka PHP, tutup PHP. Oke, echo base URL. Ini sama ya seperti yang sebelumnya ya, untuk melinkkan dianya. Titik index titik PHP miring, yaitu dia pergi kemana ya, ini masuknya ke controllernya yaitu customer, lalu garis miring lagi yaitu ke belanja. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita akan cobakan ya, apakah dia nanti kalau misalkan di bagian sini ya, ini ya tadi ya, ini customer kita tadi, kalau kita klik add to chart ini, dia akan pergi ke form belanja kita. Oke, saya klik add to chart di sini, dia pergi ke belanja atau tidak. Oke, di sini the pack you request was not found. Oke, berarti ada kesalahan di sini. Dia tidak menemukan bahwasanya, oke, di sini salah ya. Kutomar harusnya customer. Oke. Oke, kita back lagi. Kita coba refresh dulu. Kita klik add to chart. Nah, dia di sini. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ya. Customer belanja. Oh iya, ini bagian kategori ya, di bagian kategori sebelumnya. Nah, karena kita kan di bagian indeksnya ya, bagian indeksnya. Oke, kita coba buka dulu bagian customer. Oke. Oke, di sini dia tidak menampilkan ya. Untuk di bagian sininya dia nggak tampil, harusnya dia tampil ya, ada di sini bagian kategorinya, karena di bagian belanja kita nggak bikin nih atau pemanggilan data kategori ya, maka ini boleh kita copy saja atau di bagian kategori, copy, atau kalian ingin hilangkan juga boleh, nggak jadi masalah ya. Maka di belanja ini kita tambahkan koma string data. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita refresh. Oke. Maka di sini oke. Nah. Oke. Nah, satu lagi kita di bagian platform belanja ini mungkin bagian atas ini kita hilangkan saja ya, agar mempermudah kita ya. Oke, untuk di belanja di atas ini di form belanja kita cari ini untuk produk detail kita tadi ya. Ini untuk di kategori. Oke, kita akan hilangkan saja bagian ini nih ya, bagian yang bergerak tadi. Ya, carousel inner ini ya. Kita hapus satu persatu dari item aktif ini. Ini bukanya, ini tutupnya kita hilangkan saja. Oke, kita hilangkan saja ini. Oke, ini satu lagi kita hilangkan. Oke, ini juga kita hilangkan. Nah, ini tutupnya kita hilangkan. Oke. Lalu bagian all ini kita juga hilangkan. Div ini kita hilangkan. Oke,
kita biarkan saja seperti itu. Oke, kita coba refresh. Oke, jadi seperti ini saja ya. Ini bagian gambar ini juga kurang bagus ya. Ini kita hilangkan di bagian bawah kategori. Nah, ini gambar ini kita hilangkan saja ini. Kita refresh lagi. Oke. Satu lagi, lalu di bagian home shop ini bagian di header ya, jadi nggak apa-apa, kita biarkan saja. Lalu, nah satu lagi di sini untuk gambar ya, untuk gambar di sini kita kan hanya pakai satu gambar ya, kita hanya ada satu gambar, maka untuk di bagian gambar ini kita hilangkan juga ya. Atau kalian ingin menggunakan gambar yang banyak nantinya, boleh kalian pakai ini, tapi karena kita menggunakan satu gambar saja, maka ini dihilangkan saja ya. Lalu letaknya di mana, juga di bagian carousel inner ini ya, bukanya dari buka sampai tutupnya dihilangkan saja. Oke. Ini kita hilangkan. Lalu ini kita hilangkan. Oke, kita coba jalankan lagi. Ya, oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya supaya ketika klik data barang kita, ya, data barang itu kita klik, ya, lalu dia menampilkan data kita di sini, ya, sesuai dengan barang yang kita pilih. Nah, caranya adalah, oke, berarti konsepnya sama seperti kita melakukan proses edit, ya. Konsepnya sama seperti kita melakukan proses edit di data barang gitu ya, edit data barang. Oke, caranya adalah kita coba ini biarkan saja ya, bagian indeks ini kita biarkan saja. Kita buka dulu di bagian backend ya, kita coba cari proses, misalkan di bagian backend ini proses untuk nih data produk edit ya, data produk edit. Nah, di sini ya, di sini di bagian ini. Oke, kita coba cari bagian edit. Oh, bentar. Bukan data produk edit ini ya. Kita coba buka data produk dulu ya, data produk dulu. Kita coba cari untuk edit kita ya. Nah, ini bagian edit kita ya. Nah, PHP EcoBase index dari PHP dia pergi ke backend data produk edit string produk ID produk. Nah, seperti itu. Ya, bagian ini dari buka PHP sampai tutup PHP ini, ya, dari buka PHP sampai tutup PHP ini kita kopikan, kita copy, ya. Lalu di bagian indeks, ya, ini bagian indeks untuk beli barang tadi ya, untuk beli barang yang tadi ini ya. Oke, ini kita ganti yang titik PHP tadi ya, ini sini nih, atau boleh kita tambahkan saja seperti ini, ya. Ini bagian ini kita tambahkan saja, ya, dari kutip ini. Nah, seperti itu. Dari titik 2 ini ya, dari titik 2 ini. Copy, ya, copy di sini. Lalu di bagian indeks tadi, yang untuk menampilkan barang di sini kan udah ada ya, indeks PHP customer belanja. Ya, belanja. Dia belanja berdasarkan apa? Yaitu belanja berdasarkan ID produknya nanti. Oke, di sini saya kasih titik dulu. Oke, sorry. Ini setelah ini saya kasih titik dulu. Nah, saya pastikan sudah ada titik ya sebelumnya. Lalu dikasih setelah titik ini kita kasih kutip lagi. Oke. Nah, seperti ini. Berarti dia mengambil ya data produk berdasarkan ID dari produknya ya. Berarti produk ID produk ini. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita cobakan ya. Oke, kita coba back lagi. Oke, di sini kalau misalkan saya oke, sorry sebentar, di sini kita salah. Ini tinggal di bagian ini ya, garisnya satu di sini garisnya, ya, sama seperti yang di sini garisnya tinggal satu.
Oke. Nah, jadi saya coba refresh di sini. Nah, bisa kalian perhatikan di bagian bawah sini, ketika saya arahkan kursor saya ke add to chart, maka dia sudah menampung ID dari barang tersebut. Oke, saya arahkan di sini. Maka di bagian sini kalian akan lihat ada ID-nya 1. Ya, ada ID-nya 1. Kalau ini adalah ID-nya 3, ini ada ID-nya adalah 4, dan ini adalah ID-nya 2. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menangkap data kita berdasarkan ID-nya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, data produk ini kita hilangkan saja dulu, ya. Lalu kita ambil di data produk edit, ya, data produk edit ini, ya. Di data produk edit kita cari bagian for each untuk menampilkan datanya. Nah, di sini for each, ya, ini for each-nya. Copy, ya. Lalu di bagian belanja, ya, di bagian belanja. Nah, di sini yang kita ganti, ya. Nah, di bagian belanja di sini boleh ditambahkan di atas call ini, ya, di bagian call atas ini, ya. Nah, bagian atas ini dan tutupnya di sini, ya. Nah, ini dia. Ya, di call ini dan ini tutupnya, ya. Oke, di bagian atas ini saja ya kali ya. Oke, kita pastikan for each-nya. Ya, ini untuk menangkap data kita, ya, memanggil data kita. Data produk editnya, ini bukanya, kita coba cari tutupnya, mana tutupnya. Nah, ini tutupnya. Copy. Nah, oke, ini bukanya dan otomatis di sini tutupnya, ya. Oke, kita simpan. Ya, kita sudah panggil, ya, datanya sudah kita panggil, ya, datanya sudah kita panggil. Nah, sama seperti yang di sini, ya. Tinggal kita menampilkan saja lagi untuk datanya, seperti itu, ya. Oke, kita coba ambil klik ini. PHP Eco Produk ini, contohnya, oh bukan, jangan itu deh. Contohnya mana nama produk ya? Ini, oh, ini kode produk. Oke, nama produk ya ini aja deh. PHP Eco Produk, nama produk. Oke, kita copy bagian ini. Lalu kita pastikan di bagian yang ingin kita tampilkan, ya, yang ada di belanja. Contohkan di sini namanya adalah Anecline ini, ya, Anecline ini. Nah, kita ganti jadi nama produk kita. Oke, cukup satu ini aja dulu, ya. Kita coba untuk memastikannya tampil atau enggak saja, ya. Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah di sini, maka kita coba buka di bagian control backend kita, ya. Dan ini juga nanti akan berhubungan dengan controllernya, karena nanti dia akan mengakses data produk kita nantinya, gitu ya. Data produk ini kita close saja, ya, indeks dibiarkan saja dulu. Kita coba buka backend kita. Kita coba lihat data produk edit, gitu ya. Oke, ini dia. Ya, ini data produk edit kita. Jadi ini kita ikuti, ya, prosesnya sama seperti yang ada di customer kita tadi. Ya, jadi di sini di bagian belanja ini, ya, bagian belanja ini kita pakai seperti ini juga. Nah, dia pakai string ID produk ini karena dia ngambil berdasarkan ID produk, ya. Maka di belanja ini tambahkan string ID produk. Lalu kita kopikan ini dari where ini sampai string data ini. Copy. Lalu kita pastikan. Ya, boleh dipastikan di bawah sini saja juga boleh. Oke. Bagian backend kita close saja. Nah, takutnya nanti kerubah-rubah, ya. Oke. Jadi nanti di bagian function belanja ini, belanja ada string ID produk, ya. Nah, di sini this load model m produk, ya. Jadi dia mengakses ke model produk. Jadi kita nggak perlu bikin model lagi karena modelnya sudah ada, gitu ya. Modelnya sudah ada. Jadi string data tabel produk, string this m produk view data where tabel produk. Nah, seperti itu, ya. Seperti ini dianya. Oke, sekarang apa sudah bisa kita coba? Oke, kita akan cobakan. Muncul nggak, ya, kira-kira nama produk itu? Ya, di sini nama produknya adalah t-shirt pria atau baju kaos hacker, gitu ya. Kita klik add to chart. Oke, jadi di sini muncul, ya, t-shirt pria baju kaos hacker.
Nah, jadi seperti itulah bentuk dari untuk pembelian barang kita. Nah, di sini tinggal kita menyesuaikannya lagi ya. Tinggal kita menyesuaikannya lagi. Jadi contohnya kita menampilkan gambar kita lagi ya. Nah, menampilkan gambar tinggal buka di bagian backend ya, data produk. Kita kopikan saja codingannya. Oke, mana ya untuk menampilkan gambar. Nah, ini dia PHP echo base URL uploads ini untuk gambar. Ya, dari buka PHP sampai tutup PHP-nya kita copy. Lalu di bagian belanja kita pastikan ya, ini bagian image search-nya ya. Kita paste di sini. Oke. Nah, oke kita coba jalankan. Nah, ini gambarnya. Ini zoomnya nggak bisa ya. Dia cuma hanya ada zoom. Ini boleh kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh kita sesuaikan ya. Web ID misalkan kode produk kita ganti jadi kode produk ya. Ini kita copy saja. Copy. Lalu ini kita sesuaikan. String produk kita ganti jadi KD produk. Lalu US ini oke, nah ini tuh pemanggilan gambar ya. Untuk pemanggilan gambar ini boleh kita ganti saja ya. Oke, gak usah deh. Di bagian belanja sebelumnya ada bentuk-bentuk gambar ya. Mana dia tadi belanja tadi? Ini belanja tadi. Oke, gambar. Untuk gambarnya ini kita hilangkan saja bagian image ini. Kita hilangkan saja. Oke, span. Di sini US-nya kita ganti jadi RP. Ya. Di sini kita tampilkan untuk harganya. Berarti di sini adalah harga. Kita sesuaikan dengan database ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di produk. Itu di sini adalah harga. Oke, harga. Oke. Quantity ini jumlahnya nanti kita boleh menginputkan berapa saja nanti di sini. Di sini kita pakai proses input. Jadi value-nya kita biarkan kosong dulu ya, kita bikin 0 saja dulu. Nah, di sini untuk proses kita ganti add to chart ini jadi masuk ke ranjang. Oke. Nah, availability ini mungkin kita bisa ngambil dari stoknya, ketersediaan stok, ketersediaan stok. Jadi jumlah stoknya sekarang ya. Berarti ini boleh kita tampilkan seperti ini. Copy jumlah stok sekarang. Kalau stok ya nama stok juga. Jadi di sini kita ganti jadi stok. Oke. Lalu kondisi ini terserah ya. Ini brand juga terserah. Kalian boleh apa aja. Mungkin di sini saya tambahkan jadi coba saya cek database dulu. Nama produk sudah, kategorinya ini boleh ngambil atau boleh juga enggak nantinya. Ini terserah nanti. Oke, ini juga harganya sudah keterangan. Oke, ini sini saya tampilkan keterangan saja deh. Keterangan. Saya paste di sini kita ganti jadi cat di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba ini bagian href ini kita hilangkan saja. Oke. Oke, kita coba jalankan. Oke. Nah, sini masuk keranjang. Oh, ini kepanjangan ya. Kepanjangan kayaknya ini. Jadi namanya kode produknya, ketersediaan stoknya ada 150,
lalu keterangannya. Oke, jadi seperti itu dianya. Jadi nanti kalau misalkan kita masukkan jumlah datanya, misalkan 5, lalu kita masukkan ke keranjang, maka dia akan masuk ke dalam tabel belanja kita, ya, TBL belanja. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini boleh kalian edit sebagus mungkin, ya, sebagus mungkin. Untuk pertama kali ini cukup sampai di sini, ya. Karena nanti untuk di pertemuan minggu depan kita akan masuk ke multi user lanjutan gitu ya. Jadi nanti bagaimana nanti si user ini hanya dapat mengakses ke berandanya masing-masing, ya. Kalau di sini berarti si customer hanya bisa mengakses ke belanjaan dia, hanya belanjaan dia sendiri gitu, nggak bisa ngakses ke belanja orang lain gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, jadi silakan dicobakan dan pastikan untuk prosesnya sampai ke menampilkan barang yang ingin kita beli, seperti itu ya. Oke, oke. Mungkin sampai saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan dicobakan untuk sampai proses di sini, di mana kalian harus bisa melakukan proses login multi usernya, ya. Jadi kalau tadi yang kita pelajari adalah login multi usernya, untuk minggu depan kita akan membuat user access untuk multi usernya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.